Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Infra? Jumpa lagi bersama saya di Ayos Carlos. Di depan saya ini ada tulisan dilarang membuang sampah di sini, denda 2 juta. Hari ini dipantau CCTV. Oke. Saya mau menginformasikan ya, tapi bukan di bongkaran-bongkaran di sekitaran Cibitung, sekitaran Tambun di Bekasi, tapi saya ingin memberikan gambaran gitu kan, kondisi sungai atau kali yang ada di Cibitung yang menghubungkan antara Desa Wanasari ya di ujung sana, ini ada Pasar Rengas, dan Desa Wanajaya ke arah sana ya. Dan ini adalah Kali Sadang. Di depan sana telah terpasang juga ya beton-beton itu, tapi memang belum semuanya di ujung sebelah sana. Nah, kemarin sekitar 2 hari lalu saya upload video ya terkait dengan banjir yang terjadi di sepanjang Kali Baru, terutama di perbatasan Desa Mangunjaya dan Sumberjaya. Di situ ada jembatan ya, dan ternyata itu cukup menghambat ya air mengalir. Nah, ternyata bentukan jembatan itu banyak banget bawahnya, di bawah ada pipa-pipa di dalamnya, terutama di bawah kali ya, di bawah jembatan itu gitu kan. Nah, saya mencontohkan ini adalah salah satu kali ya yang berada di Cibitung, yang seperti yang saya tampilkan ini, biar lebih jelas ya, biar lebih jelas ini adalah kali apa. Tadi saya sempat videoin sih di awal, jadi biar lebih jelas lagi, ini kali yang melengkung ya, kali yang melengkung. Ini adalah jembatan Pasar Rengas Wanasari ya, dulu seperti ditandatangani oleh Bupati sebelumnya nih ya, PJ Bupati Bekasi, Bapak Deddy Supriyadi ya, jadi ini dibangun pada tahun 2023 lalu ya, belum lama memang ya, 2 jembatan ini dibikin melengkung sengaja. Tujuannya adalah ketika ada lonjakan air ya, yang mengalir dari Kali Sadang itu di ujung sana, itu tidak masuk ke dalam kali, karena kita tahu di sepanjang Kali Sadang ini jika terjadi hujan deras, terus aliran air juga meluap ke atas itu kan. Nah, sebelum dibentuk melengkung gini ya, sebelum dibuat melengkung itu, ketika banjir ya jembatannya tenggelam gitu kan. Nah, sekarang tuh ya, jadi kalau melengkung begini memang sangat menguntungkan, karena ya ketika ada luapan air gitu kan, jembatan ini tidak tenggelam. Dan berapa kali memang saya coba tes ya, tapi memang jujur videonya belum saya upload di sini. Tapi saya berapa kali lewat sini ketika banjir ya, airnya meluap ke atas gitu kan. Kali ini jembatan ini cukup aman ya, jadi kendaraan masih bisa melintas. Nah, sebelumnya ketika belum dibongkar ya, bangunan lama gitu kan, dan sejajar gitu ya, seperti ini nih. Nah, gitu. Ketika air naik ya sudah tidak bisa dilintasi, padahal ini penghubung yang cukup vital loh, jembatan ini. Baik yang ada di sini nih di depan saya ini ya, maupun yang ada di sebelah sana gitu. Ketika banjir, ketika ada luapan air, jadi kalau misalnya Sobat Infra pernah atau melihat di YouTube beberapa kali sadang di sini yang terjadi luapan air dari kali ini, itu menggenangi semua nih ke kawasan perumahan. Makanya kalau boleh dilihat beberapa perumahan di sini itu tinggi-tinggi gitu ya, karena memang ada luapan air yang cukup signifikan dari sini. Dan terakhir ketika hujan kemarin juga cukup tinggi airnya, tapi ya mengalir ya ke Kali Sadang ini. Di ujung sana tuh telah dipasangin betonisasi gitu ya, tapi memang belum semuanya ya. Ini mengarah, ujung-ujungnya mengarah ke CBL, dibuangnya ke sana gitu. Jadi kemarin banyak komentar ya yang masuk ke YouTube saya itu ya kan, Bang dibikin melengkung segala macam gitu kan. Nah, saya cuma bisa menceritakan bahwa kali dibikin jembatan melengkung seperti ini mungkin juga harus dilihat juga ya, kalau memang itu jalurnya vital gitu ya, seperti yang kayak di Sumberjaya Tambun itu ya, di Mangunjaya,
Bisa aja sih mungkin ya, tapi memang kayaknya sepertinya effortnya juga lebih besar ya, karena apalagi itu kan juga lalu lintasnya cukup padat di situ gitu. Jadi kalau misalnya dibangun seperti ini ya, dibangun pelengkung gitu kan, nah tujuannya adalah kan sebetulnya kalau di sini menghindari luapan air yang tinggi. Jadi meskipun air tinggi sampai selevel ini nih gitu kan, jadi kendaraan masih bisa lewat. Nah kalau konteks di Sumberjaya dan Mangunjaya itu perbatasan itu yang ada jembatan yang menghambat air, dan ternyata banyak banget sampah mungkin ya tertahan di bawahnya itu karena ada pipa-pipa di bawahnya gitu ya kalau yang di sana. Jadi nyangkut mungkin di situ akhirnya, atau bahkan ada endapan ya kan di situ akhirnya menghambat gitu kan. Nah kalau ditinggikan seperti ini sepertinya sih oke ya gitu ya. Cuman memang nggak tahu ya nanti apakah ada kesepakatan lagi dari Pemkab gitu kan, kerjasama dengan desa segala macam, apakah dimungkinkan akan dibentuk seperti ini ya. Kita sih harapannya yang terbaik ya, tapi kalau memang ternyata yang di sana itu bentukannya seperti itu ya, memang ya banyak opsi sih ya. Kalau saya lihat di kolom komentar dari subscriber yang menonton video saya, banyak yang mengusulkan ya, banyak banget yang mengusulkan dan positif banget ya kan, dengan cara manual dan sebagainya itu. Tapi sih kalau memang ingin dibentuk seperti ini nggak salah juga ya, toh juga di sini juga telah berhasil dibentuk model seperti ini, karena ketika banjir ya terjadi luapan, kendaraan masih bisa melintas loh. Ini lagi-lagi ya saya tegaskan, lagi-lagi ini jalur yang cukup ya saya katakan vital, karena ini menghubungkan dua desa. Ke arah sana itu Wanajaya, Cibitung, ini menghubungkan ke Wanasari, nanti tembusnya ke arah Tambun juga sih. Ini adalah Pasar Rengas ya di sebelah saya ini gitu. Jadi ya begitu ya, di sini difungsikan karena untuk menghindari banjir aja, karena meskipun dibuat melengkung seperti ini, air di bawahnya ini ngeluap juga gitu kan, dan tinggi. Makanya ada beberapa dibikin lagi tuh biar nggak longsor, karena sebelumnya sempat ada longsoran di sini nih ya, makanya dipondasi lagi lebih tinggi. Dan itu ada aliran dari area perumahan ya keluar dari situ gitu. Ini airnya cukup terus mengalir ya. Ini Kali Sadang. Saya nanti juga akan bahas terkait Kali Sadang dan ada hubungannya dengan normalisasi yang ada di Tambun gitu kan. Tapi nanti di sesi berikutnya aja. Tapi untuk kali ini saya akan bahas tentang jembatan lengkung yang ada di Cibitung ya, di Wanasari tepatnya. Itu. Jadi begitu, di sini ada dua jembatan. Saya coba lihat lagi ya. Ini sebelah sini deh. Ya, sebelah sini biar enak nih. Saya mau lihat dulu. Oh. Udah nyemplung nggak ya? Nah, nih ya itu melengkung tuh. Jadi ketika ada luapan air ya, kalau terutama musim hujan ya, dan di atas 2 jam aja itu air pasti naik ya kan, dan ini aman gitu. Nah dulu sebelum ada jembatan dibikin lengkung seperti ini, itu ketika ngeluap ya jembatan udah nggak bisa dilihat sama sekali, jadi akhirnya harus muter lagi lewat sana, pokoknya jauh banget deh muternya. Nah ini ada solusi gitu, karena kalau kasus kayak di Tambun itu pipa gitu, di sini nggak ada pipa tapi ya hanya kabel aja tuh warna orange tuh ya tuh. Jadi meskipun banjir gitu kan, aliran deras gitu kan, aman aja gitu kan. Itu sih di bawah kayaknya ada orang nyari apa tuh gitu. Ini airnya cukup deras loh ini, karena beberapa hari lalu sempat hujan deras. Jadi kalau misalnya di hulunya nggak hujan deras gitu kan, kali ini cenderung bersih airnya ya, tidak butek seperti ini. Kalau butek ini tandanya sebelumnya ada hujan gitu kan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, kalau misalnya hujan deras, saya coba ke sini entah malam entah siang ya, nanti saya coba ke sini kira-kira seperti apa ketinggiannya, karena saya pribadi memang belum sempat mengabadikan bagaimana ketinggian air di sini. Tapi sebelumnya sih, ketika terutama sebelum jembatan ini jadi ya, itu ketika air naik ke atas, jembatan tenggelam, jadi nggak bisa dilintas dan bahaya banget gitu kan, karena akan hanyut. Karena ada beberapa kasus juga ya anak-anak kecil hanyut di Kali Sadang gitu ya. Untuk waktunya silakan aja di browsing, karena saya sempat dengar aja waktu itu. Wah, di sini ada orang lagi cari ini nih, ikan nih, keren ya. Tuh lihat, dapat ikan. Ini ikan nih mas, dapat banyak ya, dapat banyak ya. Ini tembusnya sampai ke CBL ya.
Tuh, lagi cari ikan nih masnya nih. Ikan apa, Mas? Sapu-sapu. Oh. Keren ya. Kalau lagi air terus begini bisa buat nyari ikan sapu-sapu kan ya. Ini adalah jembatan di Wanasari ya. Ini kurang lebih kalau menurut saya cukuplah menjadi percontohan gitu ya. Kalau memang di Tambun sana banyak pipa di bawahnya, karena kita tahu kan pipa-pipa di bawah itu kalau misalnya terlalu rendah dan ada air mengalir dan banyak kotoran yang melintas di sini, dan sudah dipastikan ya akan terhambat gitu kan, dan ujungnya bisa meluap ke atas ya. Kalau mau dibentuk seperti ini ya nggak salah sih, ya tinggal nanti bagaimana kebijakannya aja. Ini Pasar Rengas ya. Tuh, ini jembatannya. Untuk lebarnya sebetulnya kalau untuk 2 mobil bisa sih ini ya, 2 mobil bisa ini. Dan saking seringnya kena banjir di sini ya orang-orang, sampai memasang itu tadi yang saya bilang tadi di awal ya kan, sampai ditulis ada ini. Ada lagi Mas ya, ikan sapu-sapu ya Mas. Halo Mas, dapat banyak ya? Tuh, dia sambil nyari ikan sapu-sapu katanya Masnya ini. Keren juga sih ya. Mudah-mudahan sih tidak hanya yang di Tambun ya, yang di Cibitung ini juga sama nih normalisasi ya sebelah sana itu, jadi lebih bagus sih ya. Harus dinegosiasi juga ya orang-orang yang pada tinggal di bantaran itu. Ternyata banyak juga ya orang yang pada ngambil ikan sapu-sapu. Kalau saya lihat di ujung sana ya, di ujung sana itu sempat ada normalisasi ya, sempat bersih juga. Nanti kapan waktu saya akan ke sana deh. Saya gambarkan dulu soal jembatan ini ya. Oke, jadi kembali lagi ke jembatan. Saya cuma hanya bercerita terkait dengan jembatan melengkung yang sudah diaplikasikan di sekitaran Wanasari Cibitung ini. Dan kalau memang yang di Tambun itu yang konteksnya banyak banget apa namanya saluran di bawahnya ya, pipa-pipa itu yang menghambat jalannya air. Kalau memang ingin dibentuk seperti ini ya nggak salah gitu kan ya. Tapi yang lagi-lagi semua harus dipikirkan lebih matang, karena itu kan jalur padat ya gitu kan. Jadi rekayasa lalu lintas gitu kan, segala macam gitu. Apalagi sekarang juga lagi dalam pengerukan segala macam, jadi memang harus dipikirkan matang-matang. Tapi yang pasti pada ujungnya nanti harapannya adalah dengan hadirnya apa namanya normalisasi, atau bahkan kalau memang jembatan akan dibentuk seperti ini gitu nantinya ya di Tambun sana gitu kan, oke juga sih gitu. Ini saya sedikit gambarkan pemandangan terkini di sekitar Wanasari. Ini Pasar Rengas ya, ini biasanya ramai di sini. Dan sebagai info, wilayah ini sering banjir ya, tapi belakangan sih sudah nggak terlalu parah karena ini juga ditinggikan gitu ya. Bahkan ini pemerintah sini bersama warga juga aware juga lah banjir yang ada di sini. Di sini pasang CCTV loh. Mana CCTV-nya? Pokoknya ada CCTV aja. Kalau orang buang sampah itu ketahuan. Ya, ini jembatan itu. Dr. Andes Haji Dedi Supriyadi 17 Agustus 2024 lalu ya diresmikan. Gitu. Dan ini tulisannya nih. Tuh. Ya. Kalau sampai buang sampah sembarangan, siap-siap aja nanti ngedenda. Nah CCTV-nya tuh nanti diviralin loh. Tuh. Ya. Oke, sementara segitu dulu video saya ngomongin jembatan lengkung. Ya, mudah-mudahan menjadi bahan rekomendasi, bahan diskusi yang menarik di YouTube. Ya, moga-moga ya Sobat Infra. Oke, saya tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih yang telah menonton video saya sampai habis ya, sampai selesai, dan yang sudah subscribe, like, memberikan komentar apapun itu, terima kasih. Dan jangan bosan ya sekali lagi ya. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.